Di balik ruang tiga dimensi yang kita kenal, panjang, lebar, tinggi, dan waktu yang terus bergerak maju, para pemikir membayangkan sebuah lapisan halus yang lebih sunyi, dimensi kelima. Ini bukan ruang baru untuk melompat ke masa depan, bukan juga mesin waktu. Ini lebih mirip sebuah jalur tenang yang menghubungkan versi-versi lain dari realitas. Semesta yang lahir dari akar yang sama, tapi tumbuh dengan cabang yang berbeda. Fisika teoritis sudah lama menggoda kita dengan kemungkinan itu. Dalam beberapa model, semesta ini tidak berdiri sendiri. Ia salah satu dari banyak lembaran kisah yang berjalan berdampingan, dibentuk oleh kondisi awal yang sedikit berbeda. Di dunia-dunia itu, hal-hal kecil yang berubah, arah angin, keputusan sepersekian detik, langkah kecil yang kita ambil atau tidak diambil, bisa menuntun pada cerita yang sepenuhnya berbeda. Bayangin, dalam realitas ini, lo boleh milih diam. Di realitas lain yang lahir dari titik yang sama, lo memilih bergerak. Dan seluruh hidup lo bergeser beberapa derajat lebih berani. Secara ilmiah, ide ini masih spekulatif sih. Belum ada alat yang bisa menyentuh dimensi itu secara langsung. Pusat Ilmu Pengetahuan Eropa, yang disebut CERN, membongkar partikel terdalam yang pernah mereka teliti. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA pernah memetakan langit paling jauh. Tapi sejauh yang kita tahu, tidak ada pintu fisik ke sana. Setidaknya belum. Namun, manusia selalu punya cara lain untuk memahami yang tidak terlihat. Jika fisika mencari materi, maka kesadaran mencari lewat keheningan. Dalam tradisi spiritual, ada keyakinan bahwa realitas bukan hanya tentang benda dan ruang, tapi juga tentang frekuensi batin. Bahwa kesadaran manusia bergerak seperti gelombang, naik ketika kita fokus, turun ketika kita kacau, melebar ketika kita tenang. Dan dalam keadaan paling jernih, kita serasa bisa menyentuh sesuatu yang biasanya tertutup kabut. Apakah ini berarti kita benar-benar mengintip cabang lain dari semesta? Ilmu pengetahuan belum bisa menjawabnya. Tapi pengalaman manusia sering berkata lain. Momen deja vu, firasat kuat, perasaan bahwa gue pernah ada di jalur ini sebelumnya. Semua itu seperti getaran halus yang datang dari tempat yang tidak mudah dijelaskan. Mungkin dimensi kelima bukan soal melompat antar dunia, melainkan melihat betapa luasnya diri kita. Sains memberi kita peta di luar, namun kesadaran memberi kita peta di dalam. Dan kedua peta itu, jika kita bawa bersamaan, kita bakal menemukan satu hal. Hidup ini jauh lebih kaya dari apa yang terlihat. Setiap pilihan membuka dunia, dan setiap dunia menyimpan versi terbaik dari diri kita, menunggu untuk disadari. Kawan, coba lo bayangin gini. Lo lagi duduk, nafas lo lagi tenang, pikiran lo terbuka. Terus, pelan-pelan, lo sadar ada hal lain di hidup yang rasanya lebih besar dari yang kelihatan. Kita hidup di dunia tiga dimensi. Kita tahu panjang, lebar, dan tinggi. Dan ada satu hal lagi, waktu yang ngedorong kita maju detik demi detik. Tapi bayangin kalau semua hal itu cuma halaman pertama dari buku kehidupan yang jauh lebih tebal. Pelan-pelan gue akan ajak lo lihat halaman berikutnya. Halaman kehidupan yang jarang dibahas orang. Halaman tentang sesuatu yang para fisikawan sebut dimensi kelima. Tenang, nggak usah ribet dulu oleh rumus-rumus. Kita mulai dari gambaran yang paling simpel. Dimensi kelima itu sepertinya bukan mesin waktu, bukan lorong besar yang bikin lo melompat dari masa depan atau balik ke masa lalu. Nggak sesederhana itu. Dimensi kelima itu lebih mirip pintu geser, pintu halus yang ngebuka ke realitas lain. Realitas yang lahir dari pilihan yang gak lo ambil di sini. Gue kasih contoh paling sederhana. Lo ingat tadi pagi, lo milih minum kopi. Tapi pada saat yang sama di jalur lain, di cabang cerita lain di semesta ini, ada versi lo yang lagi milih teh. Dan dari perbedaan pilihan kecil itu, hidup bisa bergeser beberapa derajat ke arah yang lo bahkan gak kebayang. Kedengarannya gila? Iya. Tapi teori fisika modern suka ngasih kita kejutan-kejutan kayak gitu. Sebagian ilmuwan percaya bahwa pada kondisi awal semesta, ada banyak kemungkinan yang semuanya mau hidup.
Dan tiap kemungkinan itu tumbuh dari realitas kecil-kecil, semacam lembaran cerita yang berjalan barengan. Bukan berarti ada jutaan lu yang berseliweran, bukan begitu maksudnya. Ini lebih tentang cara ngeliat realitas bahwa semesta itu bukan satu garis lurus, tapi hamparan pilihan. Nah, kalau di dunia fisika kita cuma bisa lihat apa yang terjadi di jalur ini, pada narasi dimensi kelima, kita coba bayangin, gimana kalau ada jalur-jalur lain yang berdiri sejajar. Hal ini bukan buat ditakutin, bukan buat kita bingung, tapi buat bikin kita sadar satu hal. Hidup itu luas, lebih luas dari yang selama ini kita percaya. Lo pernah nggak merasa hidup lo harusnya bisa ke arah lain? Atau kayak ada versi diri lo yang lebih berani, lebih kreatif, atau lebih bebas dari diri lo saat ini? Kadang perasaan kayak gitu muncul bukan karena kita halu, tapi karena kesadaran manusia punya cara sendiri buat menyentuh kita, untuk mengingatkan bahwa masih ada banyak versi diri kita yang mungkin. Gue gak bilang kita bisa jalan-jalan ke realitas sebelah. Gue cuma bilang kesadaran kita punya radar, dan radar itu kadang nangkap sinyal halus tentang siapa kita bisa menjadi. Ilmu fisika menyebutnya possibility space. Di ranah spiritual, ini sering disebut takdir-takdir kecil yang nunggu ditemukan. Kedua-duanya bicara hal yang sama, cuma beda bahasa aja. Dan di video ini, gue akan ajak lo buat membuka pintu itu pelan-pelan, tanpa buru-buru, tanpa harus percaya sepenuhnya. Cukup lo rasain aja, cukup biarin pikiran lo jalan-jalan sebentar. Karena dari sini, kita masuk ke bagian yang lebih dalam, bagian dimana fisika mulai ngebahas sesuatu yang jujur aja mirip banget sama spiritualitas. Gue gak minta lo setuju, gue cuma minta lo ikut mengalami. Dan itu cara terbaik buat memulai perjalanan ini. Kawan, dari titik itu kita bisa masuk lebih dalam lagi. Karena setiap pilihan yang lo ambil, itu bukan cuma merubah jadwal hidup lo. Bukan cuma nambah atau ngurangin peluang, lebih halus dari itu, lebih misterius dari itu. Pilihan itu kayak lo lagi ngegeser jalur kereta. Begitu klik, dan jalur kereta hidup lo pindah ke rel yang lain. Lo tetap jadi lo, tapi versi lo yang nyampe ke stasiun yang berbeda. Dan yang menarik adalah, versi lo yang memilih opsi satunya lagi itu nggak hilang, nggak lenyap, nggak mati. Dalam bahasa fisika modern, terutama kalau kita ngintip model banyak dunia atau mini world, semua kemungkinan itu tetap hidup. Mereka tetap berjalan, mereka tetap berkembang, dan semua valid secara matematis. Artinya apa? Artinya pada saat lo memilih A, ada versi lo yang lain di realitas yang berbeda memilih B. Dia hidup dengan konsekuensi yang berbeda, dengan rezeki yang berbeda, dengan pelajaran yang berbeda, tapi dia adalah lo dan masih lo. Kayak tadi lo milih antara minum kopi atau minum teh. Ketika lo mutusin salah satunya, di lapisan realitas yang lain, versi lo yang lain udah ngejalanin pilihannya. Jadi secara metafora, atau kalau mau lebih ekstrim, secara struktur fisika kuantum, hidup lo itu bukan cuma satu garis lurus. Hidup lo itu pohon raksasa dengan cabang-cabang tak terhingga. Dan setiap cabang itu adalah versi lo yang hidup dengan hasil pilihan yang berbeda. Yang kita sebut takdir itu sebenarnya jalur yang lo injak sekarang. Tapi bukan berarti nggak ada jalur lain yang mungkin bisa lo masukin kalau cara berpikir lo berubah. Kalau kesadaran lo naik atau kalau frekuensi lo bergeser. Dan inilah alasannya kenapa kesadaran itu jadi penting. Karena kesadaran menentukan rel kehidupan mana yang lo pilih. Realitas itu bukan kaku, kawan. Dan kesadaran lo adalah navigatornya. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang lebih menarik, kawan. Karena kalau tadi kita ngomongin pilihan, sekarang kita ngomongin siapa sebenarnya yang milih. Yang milih adalah kesadaran. Kesadaran itu ibarat kompas yang nentuin lu lagi ngarah ke cabang realitas yang mana. Bukan pilihan teknisnya, bukan gue pilih A atau B, tapi siapa diri lu saat milih. Pernah gak lu nyadar, kadang ada orang yang ngambil pilihan bagus, tapi hasilnya tetap berantakan. Sementara ada yang pilihannya biasa aja, tapi hidupnya ngalir kayak air. Itu karena pilihan itu cuma permukaan aja. Yang mengarahkan realita itu frekuensi kesadaran yang ngebawa pilihan itu. Lo bisa bayangin gini, kesadaran lo itu kayak stasiun radio. Kalau lo lagi di frekuensi rendah, misalnya lagi takut, minder, khawatir, atau ngerasa dunia penuh ancaman,
Maka realita yang nyambung ke frekuensi itu ya realita penuh kecemasan. Tapi kalau kesadaran lu naik, kalau lu mulai ngelihat hidup dari tempat yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih percaya, tiba-tiba realita yang terbuka ke lu itu berbeda. Pintu-pintu rezeki berubah, jalur kesempatan berubah, pilihan yang tadinya nggak kelihatan jadi muncul, orang yang tadinya jauh tiba-tiba nongol bawa kesempatan. Dan ini bukan soal mistis doang. Ilmu neuroscience juga bilang, mindset lo nentuin apa yang otak filter, apa yang lo notice, dan apa yang lo respon. Kalau lo ganti persepsi, lo otomatis ganti realita yang otak lo sanggup tampung. Nah, disinilah kenapa banyak orang bilang bahwa menaikkan kesadaran itu sama aja kayak geser rel kehidupan lo. Lo sebenarnya nggak mengubah dunia luar, lo cuma geser frekuensi batin lo, dan tiba-tiba lo masuk ke cabang realita yang lebih cocok sama getaran lo sekarang. Makanya ada momen-momen di dalam hidup yang terasa kayak, lah kok rezeki gue tiba-tiba lancar? Lah kok gue tiba-tiba ketemu orang yang tepat? Lah kok hal-hal yang dulu susah sekarang jadi ringan? Begitulah, karena tanpa lo sadari, lo lagi tune in ke jalur yang lain. Jalur yang lebih selaras, jalur yang lebih tenang, jalur yang lebih masuk akal buat diri lo yang sekarang. Kesadaran itu bukan cuma cara lo melihat dunia. Kesadaran itu cara dunia memilih versi dirinya yang mau ditampilin ke lo. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, lo bakal sadar sesuatu yang cukup mind-blowing. Realita itu nggak tunggal. Yang tunggal itu cuma versi lo yang lagi sadar sekarang. Karena setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, lo sebenarnya lagi berdiri di persimpangan. Persimpangan kecil yang sering banget kita anggap remeh. Kayak lo milih ngejawab chat atau enggak, lo milih marah atau nyantai, lo milih percaya atau curiga, lo milih nyoba sesuatu atau diem aja. Dan uniknya adalah, yang paling merubah hidup bukan pilihan-pilihan besar, tapi pilihan-pilihan kecil yang dilakukan berulang-ulang dari tempat kesadaran yang sama. Ibarat lo naik motor, lo belok dikit aja 1 derajat, lo bisa berakhir di daerah yang berbeda. Apalagi kalau lo beloknya konsisten. Nah, kesadaran itu kayak sudut beloknya. Realita itu tempat lo menuju. Makanya orang yang hidupnya terasa mentok itu bukan karena mereka sial, tapi karena kesadarannya mengulang pola yang sama terus-menerus. Frekuensinya nggak geser, jadi realitanya juga nggak geser. Dan disinilah banyak orang salah paham bahwa mereka pikir dunia ini random. Dunia penuh keberuntungan, kebetulan, dan chaos. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, hidup itu punya pola, punya alur, punya resonansi. Hidup itu bukan lotre, hidup itu respon, dan respon itu datang dari kesadaran lo. Kita akan lanjutkan pembahasan dimensi kelima di video selanjutnya, di part 2. Jadi stay tune ya kawan, sampai jumpa di video berikutnya.